Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Fadia Harsha. Di sini saya akan memulai khotbah mesbah saya. Sebelum khotbah, kita mendengarkan lagu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Nah, itu dia lagu pembuka Hati Sebagai Hamba. Sebelum kita memulai khotbah pada hari ini, izinkan saya Fadia untuk berdoa untuk membuka khotbah firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, hamba berdoa kiranya Engkau memberkati hamba Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa, hingga hamba bisa khotbah Tuhan Yesus, bisa membuat firman Tuhan ini apa yang Tuhan sediakan untuk kami juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus berikan-Mu, amin. Khotbah pada hari ini saya mengambil tema My Best Friend. Bacaan diambil dari Amsal 17 ayat 9 sampai 20. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Best friend forever merupakan sebuah istilah yang sepaten di kala para pemuda dan pemudi banyak yang mengupload dengan sahabat baiknya, bahkan nulis caption BFF. Tapi seringkali ada yang tahu apa arti BFF. BFF itu adalah seorang sahabat atau arti sebuah sahabat yang berceritakan tentang keceriaan dan berbagi juga kesedihan. Sahabat juga dapat diartikan sebagai tempat kita berkeluh kesah. Sahabat juga yang menguatkan kita ketika dalam keadaan susah, sedih, maupun senang. Pada saat ini seorang sahabat sejati sangat sulit ditemukan. Mungkin salah satu alasan yaitu tidak adanya kecocokan. Di Alkitab sendiri ada contoh tentang persahabatan yang kita ketahui, yaitu tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Persahabatan mereka Tuhan berkati dan mereka saling mengasihi satu sama lain. Meskipun Saul ayah Yonatan hendak membunuh Daud, Yonatan tidak segan membantu Daud, bahkan ia pun menguatkan Daud ketika Daud dalam keadaan lemah. Karena kasihnya, Yonatan bahkan mempercayakan kekuasaannya raja kepada Daud yang seharusnya itu merupakan miliknya. Apakah sahabat yang sedang kita jalani sudah seperti sahabat Daud dan Yonatan? Dalam Amsal 27 ayat 6 dikatakan demikian, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jika kamu sering merasa kesal jika ditegur oleh sahabat, ingatlah bahwa ia mengasihi kamu. Jika ia tidak mengasihimu, tidak mungkin dia mau menegur kamu. Jika kamu berbuat kesalahan, dalam persahabatan juga diperlukan adanya keterbukaan dan kepercayaan. Jika kamu tidak mengasihi sahabatmu sendiri, bagaimana kamu dapat menghargai persahabatan yang telah dibangun? Amsal 17 ayat 9 berkata, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, Tetapi siapa yang membangkit-bangkitkan perkara,
menceraikan sahabat karibnya. Jika pada hari ini masih ada yang mencari sosok sahabat, berdoalah kepada Tuhan dan percayalah, pasti Tuhan akan memberikan bagimu seorang sahabat yang dapat Tuhan percayakan untukmu dan dapat bergaul karib denganmu. Sekian khotbah saya, terima kasih. Jadi maksud khotbah saya tuh apa ya? Maksud khotbah saya tuh ini, pesan buat kamu. Jadi apapun, kalau kamu ngerasa kamu kecewa sama seorang teman, sama seorang sahabat, kamu bisa berdoa nih sama Tuhan. Tuhan, berikanlah aku seorang sahabat yang baik, agar aku juga ditempatkan di tempat yang baik. Kalau misalkan kita bergaul karib dengan orang baik, niscaya kita juga jadi orang yang baik. Kalau kita bergaul karib dengan orang yang, maaf ya, jahat, kita juga akan bisa jadi seperti yang jahat. Nah, seperti kita tuh mau larinya ke Tuhan atau mau ke iblis sih? Gitu. Intinya gitu ya. Sebelum kita menyelesaikan khotbah pada hari ini, izinkan saya membaca ayat Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Itulah khotbah saya, Fadia Harsya, jurusan Akses. Terima kasih.